Hai Sobat Infinity, kali ini bersama Miss Ria dan di studio Infinity sudah ada tamu yang sangat spesial yang jauh-jauh datang dari Solo. Sebelumnya nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu langsung tanda tangan working permit atau izin kerja ke Polandia. Jadi untuk teman-teman semuanya, Sobat Infinity yang berada dimanapun tetap stay tune, nonton sesi podcast kali ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Hai, selamat sore Mbak Emi, apa kabar? Amazing Miss. Selamat sore. Tadi baru diajarin langsung bisa jawab Iya, amazing langsung ya. Oke. Mbak Emi boleh kenalan dong sama Sobat Infinity yang ada dimanapun saat ini yang sedang nonton podcast kita. Dan ini spesial banget, Mbak Emi adalah tamu pertama kita setelah lama kita vakum. Jadi ini adalah episode perdana kita di channel YouTube-nya podcast di Infinity aja. Jadi sebelum itu nggak kenal maka tak sayang, boleh dong Mbak Emi kenalan sama Sobat Infinity yang ada di rumah. Halo teman-teman, nama saya Emi, asal saya dari Solo, Jawa Tengah. Usia saya 45 tahun. Dan kegiatan saya sekarang saya bekerja di Railway Property di Kota Solo. Ya. Selain itu ada aktivitas lain Mbak Emi? Aktivitas berolahraga, naik gunung. Naik gunung? Ya. Naik gunung, udah gunung apa aja yang sudah didaki? Jadi beberapa gunung di Jawa Barat sudah pernah saya daki. Di antaranya Gunung Salak di Bogor, Gunung Gede, kemudian di Sukabumi, Gunung Pangrango, kemudian Gunung Lawu, terus terakhir kemarin ke Bromo, kemudian B29 di Lumajang, dan puncak B30 itu sangat dingin sekali waktu itu. Apa itu? Ya, dan ini besok saya sekalian karena ke Bali ketemu Miss Ria dan tanda tangan WP, saya sekalian mau mencoba mendaki Gunung Batur. Kintamani. Karena terkenal akan keindahannya kan. Betul sekali. Mau cari sunrise ya? Ya, saya udah pernah. Berburu sunrise dan juga berburu kalau di gunung-gunung lain air terjun. Air paling terjun. suka ya. Paling suka banget. Oke, Mbak Emi asalnya dari mana? Saya dari Jawa Tengah, dari Solo. Dari Solo. Ya, dari Solo jauh-jauh datang ke sini dan bisa daftar di Infinity. Ya. Mbak Emi boleh tahu nggak kenapa sih pengen kerja ke luar negeri? Ya, saya ingin kalau untuk saat ini saya ingin memperbaiki hidup sih, gitu. Ingin mencari uang intinya. Oke. Hidup yang seperti apa yang Mbak Emi mau? Ya, hidup yang berkecukupan dan menyenangkan gitu. Menyenangkan dan bahagia lah gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Jadi saya ada pengalaman. Memang sebelum saya daftar di Infinity, saya melamar kerja di beda negara lah, bukan Polandia. Cuman mungkin karena keterbatasan usia ya, jadi gagal saat itu. Dan kemudian saya melihat dari medsos kan, saya lihat Infinity Training Center gitu kan di Pulau Bali, dan saya lihat Miss Ria di situ katanya akan ada Zoom gitu kan untuk pendaftaran ke Polandia dan batas usianya sampai 50 tahun. Ya, makanya saat itu saya tertarik. Kemudian saya join dengan Zoom itu saat itu dan bertemu dengan Miss Ria di Zoom untuk pertama kali. Pertama kalinya ya ketemu saya secara online ya. Secara online. Oke. Kemudian dari pertemuan itu paling cuma ngobrol 1 jam gitu kan, dan itu juga ada banyak dari luar kota, ada sekitar 10 orang. 10 orang di Zoom itu, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Lombok, kemudian dari Jawa juga ada yang tergabung di Zoom itu, dan diberi edukasi di situ bahwa pekerjaan seperti ini, terus tentang Polandia lah intinya, job desk-nya seperti ini kayak gitu. Dan saya tertarik, dan karena juga usia saya masih masuk. Kemudian untuk tato, saya ada tato di sini. Oke. Saya ada tato ya di tangan. Coba belum lihat Mbak Emi. Ada tato. Ya. Masih bisa. Cuman walaupun tato sih mungkin negara lain tidak, maksudnya saya gagal waktu itu ya. Tapi saya pastikan ini tidak akan mengurangi kinerja saya jika keterima bekerja di suatu tempat gitu. Walaupun saya ada tato, gitu, saya jamin itu. Ternyata Polandia welcome. Maksudnya di Infinity ini diterima gitu. Ada tato juga boleh katanya gitu, asal tidak di leher dan di muka kata gitu. Dan saat itu saya sudah ngobrol dengan Miss Ria di Zoom waktu itu. Kalau ada tato di sini gimana Miss? Bisa nggak? Oh bisa katanya.
Dan dari pertemuan online yang 1 jam itu saya langsung besokannya daftar. Kemudian payment untuk yang pertama, dan enaknya ke Polandia itu untuk pembayarannya bisa melalui 3 tahap. Jadi itu bisa dicicil ya. Jadi tidak berat. Ada tahap-tahapnya, tahap pertama, kedua, dan ketiga, dan memang prosedurnya jelas dan itu resmi. Saya sudah cek juga untuk PT-nya itu resmi, dan pokoknya saya udah yakin saat itu gitu. Dan ternyata dari pertemuan 1 jam itu besoknya saya langsung daftar dengan Miss Ria, dan saya chat waktu itu kan, saya bilang saya mau daftar Miss, udah tahu ya pekerjaannya? Oh sudah tahu pekerjaannya, job desk-nya apa sudah tahu, dan saya juga ceritakan sedikit tentang saya gitu kan, kenapa kok mau gitu ke Polandia, saya udah jelaskan juga. Kemudian saya payment untuk yang pertama kali saya transfer langsung ke itu waktu itu rekening Infinity, kalau nggak salah saya masih ingat BRI atau apa ya. Oke. Jadi prosesnya semua transparan ya? Iya, transparan dan tidak berbelit-belit dan tidak rumit gitu. Saya tinggal tunggu di rumah, masih bisa melakukan aktivitas saya, pekerjaan saya di kota Solo, sembari tunggu WP, katanya waktu itu 1-3 bulan, dan itu benar-benar tepat. Ya, saya bersyukur banget karena waktu itu Juni saya daftar, kemudian Juli mungkin baru mulai diproses ya. Kemudian sekitar 2 minggu yang lalu saya dapat kabar dari Miss Ria, ini WP-nya sudah turun, dan memang itu tepat sekali. Kemudian katanya 2 minggu baru WP fisiknya dikirim dari Polandia sampai ke Bali. Iya, dan hari ini Mbak Emi sudah melakukan tanda tangan izin kerjanya ya? Iya, sudah tanda tangan izin kerja. Saya terbang dari Solo jauh-jauh kemarin siang, kemudian hari ini ketemu dengan Miss Ria secara langsung dan melakukan tanda tangan working permit. Oke, kasih aplaus dulu dong buat Mbak Emi ya. Mbak Emi, kalau boleh tahu berapa lama rencananya nanti di Polandia? Kalau bisa sih lama, sekarang saya mau beli uang. Berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun? Kan untuk kontrak kerjanya, saya kan agensi pro support itu kan 3 tahun. Iya. Jadi kalau bisa saya akan perpanjang lagi 3 tahun lagi gitu. Jadi 6 tahun. 6 tahun. Targetnya. Ya. Target mau berapa uang yang bisa dikumpulkan selama kerja 6 tahun, Mbak Emi? Sebanyak-banyaknya, di atas 1 M mungkin ya. 1 M 3 tahun itu tembus kok, lebih malah. Iya, pokoknya lebih saya harus punya rekening di atas 1 M gitu aja. Di atas 1 miliar. Ya, itu maksudnya yang yang saya simpan ya. Tapi yang buat happy kan lebih. Kan kita kerja kan juga butuh yang namanya jalan-jalan atau apa gitu, refreshing juga. Makanya mencari kebahagiaan di situ. Mencari kebahagiaan. Apa makna bahagia buat Mbak Emi? Bahagia untuk saya tuh ya di masa tua saya bisa hidup tenang, hidup berkecukupan. Itu mungkin cukup ya buat saya. Tenang. Soalnya saya belum menikah. Belum menikah. Ada cita-cita mau dapat jodoh di Poland? Tidak menutup kemungkinan itu. Kalau ada sih boleh juga ya. Oke, khusus yang masih bujang dan lajang ya. Masih single. Oke, kalau yang sudah menikah tidak boleh ya. Iya, menikah tidak boleh. Tidak boleh ketahuan atau tidak boleh kenapa nih Mbak Emi? Enggak, bercanda guys. Oke, bercanda ya. Jadi ini ternyata ya alasan Mbak Emi warga Solo jauh-jauh datang buat daftar di Infinity dan belum pernah ketemu fisik teman-teman. Dan kali ini kita sudah berhadapan langsung sama Mbak Emi, sudah tahu ceritanya, kemudian juga progresnya dan lain sebagainya. Mengenai planningnya, Mbak Emi boleh sharing sedikit nggak? Kalau seandainya nanti udah selesai kerja di Polandia, apa yang mau dilakukan? After 6 tahun kontrak nih, balik ke Indonesia terus mau ngapain? Mungkin kalau bisa berangkat ke Polandia lagi, ya saya daftar ke Polandia. Usianya berapa sekarang Mbak Emi? 45. 45 masih. Asal jangan kontraknya jangan terputus dulu kan, masih bisa diperpanjang sampai selama-lamanya kan katanya. Masih bisa selama-lamanya. Berencana mau sampai akhir hayat di Polandia? Ya tidak lah. Jadi saya bekerja ke luar negeri itu memang tujuannya mengumpulkan dana pensiun untuk saya. Kalau memang targetnya sudah terpenuhi ya saya pulang ke Indonesia. Membangun bisnis atau apa, karena sebelumnya saya memang bisnis karena pandemi bisnis saya kan jatuh gitu. Bisnis apa Mbak Emi? Saya ada toko mainan di Jakarta waktu itu.
mainan anak-anak? Mainan anak-anak seperti Hot Wheels, Barbie kayak gitu, toys ya. Ya. Tapi beberapa tahun bagus tokonya, terus karena pandemi kan waktu itu PPKM lama ya, jadi saya terpaksa menutup toko dan bertahan 2 tahun di situasi yang sulit setelah pandemi itu. Dan saya memutuskan untuk bekerja ke luar negeri di negara yang pertama tadi, kemudian gagal, kemudian saya memutuskan untuk ke Polandia dan ini working permitnya turun. Saya senang sekali. Luar biasa buat saya. Ngomongin kerja ke luar negeri ya. Oke, thank you Mbak Emi. Ngomongin kerja ke luar negeri, pernah ditipu atau kena tipu nggak sebelumnya? Nah, kalau untuk saya pengalaman ditipu sih belum gitu. Cuman kalau yang saya lihat dari teman-teman banyak. Jadi apa tuh ceritanya mereka agensi atau agensi yang dia tidak resmi, disuruh transfer duit dulu, terus ternyata tidak diproses, itu banyak sekali. Jadi makanya pesan saya hati-hati dalam memilih agensi ya. Memilih agensi itu kita harus tahu track recordnya ya gitu. Terus maksudnya ya kita bisa cek juga kan itu agensi resmi atau tidak gitu. Jangan cuman karena embel-embel, wah ini nanti gajinya besar gini. Kita kan harus tahu pahit getirnya dulu gitu. Oke. Apa yang Mbak Emi lakukan ketika ngecek agensinya kita gitu, misalkan Infinity selaku lembaga pelatihan kerjanya disupport oleh PT P3MI, PT Dwi Citra dan dikelola oleh saya, Miss Ria. Apa yang Mbak Emi lakukan untuk bisa ngecek keabsahan dari legalitas dari perusahaan ini? Itu bisa dicek ada di websitenya kan. Jadi saya googling ini caranya gimana, saya lihat dari YouTube caranya gimana gitu untuk mengecek apa keabsahan itu. Dan itu memang terdaftar gitu. Jadi nanti link di bawah ada ngeceknya. Jadi nanti ketik aja Dwi Citra Putra Mandiri tapi nggak sama PT. Jadi nama PT-nya tidak dengan, maksudnya PT gitu. Jadi nanti muncul semuanya ya. Ya muncul semuanya di situ. Cuman kadang teman-teman saya ya yang maksudnya pernah tertipu itu dia malas untuk mengecek seperti itu. Jadi hanya dengan iming-iming bahwa oh ini nanti gajinya gede kayak gini. Mereka langsung percaya aja gitu. Dan akhirnya terjadi itu. Kenapa sampai akhirnya menemukan saya di TikTok, Mbak Emi? Nah waktu itu muncul. Jadi muncul terus di beranda. Di beranda TikTok saya juga bingung itu. Kok muncul terus begitu saya buka TikTok munculnya yang itu Miss Ria gitu. Terus saya lihat juga banyak sekali di media sosial kan, cuma aku kayaknya nggak meyakinkan ya gitu. Ya tidak saya sebutkan di sini siapanya, tapi kok muncul terus di beranda Miss Ria terus kemudian saya lihat track recordnya, oh benar berangkat gitu. Di Instagram juga It's okay, nggak apa-apa. Teman-teman bisa follow kita di berbagai sosial media ya. It's okay. Lalu, jadi di media sosial maksud saya itu banyak juga maksudnya Miss Ria ini gitu, Infinity. Ya banyak kan. Jadi saya percaya karena track record itu. Banyak yang sudah berangkat dan postingan yang mana membuat Mbak Emi yakin buat daftar di Infinity? Banyak postingannya itu muncul terus. Jadi saya lihat semua tuh postingannya itu di situ. Dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir. Karena begitu saya lihat oh ini kok kayaknya bagus gitu, saya pasti akan cek detail sampai bawah gitu. Saya lihat semua postingannya. Semua VT ditonton? Iya, semua VT. Oke, ini bisa masuk poin ya teman-teman ya. Ini salah satu hal yang dilakukan Mbak Emi. Honestly, Miss Ria belum pernah ketemu bertatap muka langsung dengan Mbak Emi. Tapi hari ini Mbak Emi ada di podcast di Infinity aja. Ini artinya sudah dengan segala kepastian effortnya Mbak Emi ini udah ada banget ya sama kita, sampai scroll, sampai search di Google. Siapa saya, siapa kita gitu ya, segala macam semuanya. Selain itu ada tips lain lagi nggak mungkin mau di-sharing sama teman-teman kita yang ada di rumah? Lain ya, oh ya, setelah saya daftar kemudian jadi dari pihak Miss Ria itu nanti ada dari Infinity itu ada kelas online. Nah itu poinnya. Jadi kan saya nanya kalau kelas kan itu nanti ada pelatihan, ada kelas gitu. Apakah saya luar kota saya harus bolak-balik ke Bali atau saya harus stay di Bali, kan itu mungkin agak besar di biaya ya. Kalau saya harus bolak-balik. Terus kata oh nanti kita ada program kelas online. Nanti diajarin semuanya di situ pelatihannya. Kemudian nanti ada sertifikatnya. Jadi saya makin mantap. Oh ternyata ada kelas online dan itu terbukti sebulan kemudian saya dimasukkan ke grup kelas online. Jadi saya bisa ikutin dari
dari rumah. Dari Sehabis rumah. kerja saya bisa kelas online 1 minggu 2 kali selama 2,5 jam itu di sore hari. Jadi kan itu bisa saya ikutin. Oke, Ada kelas online ada di situ kelasnya, kemudian di track recordnya dan segala macam semua. Dari segi pembiayaan yang Mbak Emi keluarkan tersebut, menurutnya Mbak Emi skalanya itu termasuk murah, terjangkau atau mahal atau realistis atau seperti apa Mbak Emi? Kalau menurut saya itu realistis ya. Karena kan untuk working permit itu kan pasti juga ada biayanya. Untuk visa itu juga ada biayanya. Untuk tiket ke Polandia itu juga lumayan cukup mahal kan gitu. Jadi memang, dan itu bisa dibayar 3 kali kan gitu, dengan 3 tahap maksud saya. Iya, Jadi terjangkau sih menurut saya. terjangkau ya. Sudah siap dananya semua ready? Kalau saya ya udah siap. Oh, oke. dananya. Karena yang banyak banget nih yang nanya nih ke kita Mbak Emi, dibilangnya biayanya terlalu mahal lah, apalah segala macam semuanya. Tapi menurut Mbak Emi ini saya amazed banget ya dengan responnya Mbak Emi bahwa ternyata seluruh pembiayaan atau pengeluaran itu kan sebenarnya bukan buat kami, ini sekalian juga buat edukasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi seluruh rincian biaya yang memang Infinity berikan itu adalah memang murni memang kembali ke kandidat semua kan, ke calon pekerja migran itu sendiri. Contoh yang tadi sudah disampaikan, ada biaya tentang asuransi, biaya tentang visa, tiket, itu memang semuanya untuk teman-teman. Jadi seluruh pengeluaran tersebut tidak dibayarkan ke Infinity teman-teman, tapi itu adalah serangkaian hal, proses yang memang akan kembali ke teman-teman sendiri, seperti full medical dan lain sebagainya ya. Sekarang berarti posisinya lagi nunggu draw visa ya? Iya, semoga cepat Ya, turun. amin, saya doain ya. Kita harus Astagfirullah. berproses kan. Oke, saya doakan semoga cepat turun. Kemudian Mbak Emi bisa pulang kembali ke Solo atau gimana? Rencana mungkin 2-3 hari baru saya kembali ke Solo. Sekalian mau besok kan naik gunung kan. Ya, naik gunung, selesai naik gunung langsung ke Solo. Balik ke Solo. Balik ke Denpasar dulu. Balik ke Denpasar dulu, Ya, stay. 1 malam mungkin. Kemudian terus balik ke Solo. Wow. By the way, besok naik gunung di Kintamani. Kintamani di Gunung Batur sama siapa? Ada teman yang di Bali juga. Jadi waktu itu saya mau ke Bali kan, saya nanya, aku mau ke Bali nih tanda tangan WP. Yuk sekalian naik Gunung Kintamani ya gitu, di Gunung Batur di Kintamani. Gunung Oh ya udah, Batur. dia mau juga, ya udah. Oke, tapi hati-hati ya. Oke, semoga selamat dan selamat mengeksplor keindahan alam pesona di Gunung Batur di Kintamani di Kabupaten Bangli. Itu adalah salah satu gunung yang memang harus didaki kalau Wajib memang ya, Mas, pecinta ya. gunung ya. Saya gitu kok. Kalau saya dulu ya masih muda, masih energik, memang suka banget mendaki gunung gitu tuh jam 12, jam setengah 1 malam saya sudah naik biar dapat ngejar sunrise-nya kan. Karena kurang lebih kita akan menempuh perjalanan sekitar 4-5 jam. Jangan lupa bawa perbekalan yang banyak. Ya. Oke. Baju dingin, habis itu air panas di tumbler, pop mie, segala makanan, amunisi harus semua. Habis itu segala macam obat-obatan yang diperlukan itu juga wajib. Dan jangan lupa bekal coklat. Iya. Biar tetap manis-manisnya biar tetap ada ya. Biar tambah manis ya, Miss. Atau lihat fotonya Miss Ria aja biar tambah Oh, iya, manis. gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Emi udah berkenan berbagi cerita. Ternyata ini alasannya Mbak Emi dari Solo jauh-jauh datang ke Infinity ya. Oke, terima kasih Mbak Emi. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa ajak saudara semuanya untuk bisa follow channel YouTube-nya Infinity ya. Terima kasih juga, Miss. Oke, terakhir di akhir sesi boleh saya minta 3 kata buat podcast hari ini, bisa dilihat di kamera. 3 kata ya. Hari ini luar biasa untuk Infinity. 3 kalimat itu ya. Oke, thank you Mbak Emi. Sampai jumpa kembali ya. Oke, sampai jumpa. Oke, terima kasih Sobat Infinity sudah menyaksikan obrolan santainya Miss Ria sama Mbak Emi kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.